warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bacewo politik back again. Bacewo itu ngobrol, ngawangkong, ngabahas. Politik itu pendapat, opini yang menggeliti. Jangan lupa di masa pandemi ini ingat 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi diusahakan jangan dulu berkerumun kalau tidak ada hal yang sangat penting sekali atau urgen sekali. Kali ini kita kehadiran Bapak Yudi Winarsono Basuki. Beliau adalah pendiri Sumarkasi Rizky Food. Pak, selamat datang. Gimana kabarnya nih Pak? Masih ini ya, masih masa pandemi kita harus ini ya. Pak, menanggapi ini bagaimana peran UMKM dalam menciptakan peluang usaha dan peluang kerja di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau bagi saya sendiri sih sebenarnya UMKM memang menjadi poros, menjadi dasar dari kita ekonomi kita. Termasuk yang tahan banting, yang bisa mempekerjakan orang walaupun tidak banyak ya, mungkin satu UMKM mempekerjakan mungkin 2, 4, paling banyak mungkin 8, 10. Rata-rata mereka lah sebenarnya yang paling bertahan. Kalau peluangnya sendiri, peluang kerja sama peluang usahanya menurut saya besar Pak. Apalagi dalam hal ini makanan ya. Walaupun pandemi sendiri makanan tetap dibutuhkan. Gitu. Kan di ini Pak, apa namanya, kan Bapak juga bergerak di bidang itu ya, makanan ya. Kalau boleh tahu nih Pak, Sumarkasi Rizky Food sendiri apa sih Pak? Jadi Sumarkasi itu sebenarnya suka makan seafood. Oh, suka makan seafood. Betul. Produknya itu? Kita produknya ada 40. 40. Ada otak-otak, ada dimsum, ada siomay, ada bakso, dan turunan-turunannya itu ada kurang lebih 40. Dan Sumarkasi Rizky Food sendiri sudah dari tahun 2005 Pak. 2005. Betul. Dan pasar kami yang terbesar adalah di Modern Market. Di Modern Market. Betul. Artinya menyasar ke market modern? Ya betul. Kayak saya sebut nama ya. Iya. Percaya, Akur. Udah masuk ke pasar. Kalau keluar daerah? Untuk 3 tahun ini Sumarkasi fokus di Jawa Barat sama di Jakarta. Tapi memang sebelumnya kita sudah sampai di Papua, di Ambon, di Makassar, di Kalimantan, Sumatera kita sudah semua. Cuman saat ini kita fokus saja di Jawa Barat. Fokus dulu di Jawa Barat. Dan secara nilai kuantiti nggak turun. Nggak turun. Berarti nggak ada niatan menyasar ke Palestina atau ke Arab. Ini baru 3 bulan kemarin kebetulan saya ada marketing. Ya begini, sebenarnya UMKM itu pun bisa besar. UMKM kita jangan selalu bicara kecil. Kalau kita di kepala kita kecil, selalu akan jadi kecil, akan jadi besar. Jadi kurang lebih 2 bulan yang lalu lah ada eksportir malah ngelamar ke saya. Dia minta jadi marketing untuk dipasarkan di luar negeri, di Dubai. Mantap, berarti pasarnya udah mulai kayak Piala Dunia ya. Sedang nyari sih, ada beberapa permintaan. Kalau ini kan pasti tes harus sama kan. Tinggal mereka datang, sampel, kita tinggal buat, masuk ya kita ekspor. Kebetulan di proses atau di pabrik Sumarkasi sendiri kita sudah punya sertifikat HACCP Pak. Oh, jadi sertifikat apa tuh Pak? Untuk ekspor. Oh, untuk ekspor. Jadi tinggal nyari ada pasar, berangkat. Tinggal ada niat, kemudian pasar, baru diberangkati. Dan selalu saya bilang sama UMKM, nggak pernah kita cuma ngobrolnya bahwa dikit-dikit kita tumbuh harus tangan di bawah, dalam artian dikit-dikit harus dibantu sama pemerintah, gitu kan. Lebih ke mandiri berarti. Ya, lebih ke mandiri. Kalau Sumarkasi Rizky Food ini memang mengambil dari produk-produk UMKM atau memang Bapak mengumpulkan UMKM itu sendiri? Jadi sebenarnya awalnya Sumarkasi Rizky Food itu kita bentuk kelompok usaha bersama. KUB itu ya. Cuma waktu itu ada 2 di Sukabumi sama di Bogor. Nah, saya ambil produknya mereka sambil kita arahi
pindahin bumbu apa semua, akhirnya ya merek ini adalah merek saya yang diproduksi sama mereka. Baru benar-benar jadi gini, nggak apa ya saya panggil Om ya, karena saya sendiri kakek juga saya juga ada hubungan, makanya di kopi ini tertutup. Jadi sulitnya di industri makanan itu pabriknya harus tersertifikasi. Gitu aja. Jadi tahun 2010 akhirnya saya membuat pabrik yang dulu kelompok akhirnya seperti pabrik dan sebagainya, seperti karena saya harus ngurus MD, harus ngurus HACCP, harus ngurus SKP, itu semua tidak boleh di rumah, harus terpisah dari rumah. Nah, dulu kelompok itu akhirnya jadi seperti mengerjakan. Termasuk lengkap dengan sertifikasi halal, PIRT mungkin Pak ya. Jadi saya sebenarnya nyediain pabrik deh kan seperti itu. Jadi kelompok itu saya pindahin. Yang di Bogor saya udah gak jalankan. Sekarang dari tahun 2011 saya sudah fokus di Surabaya. Kalau UMKM-nya sendiri ada berapa pelaku UMKM-nya sendiri yang bergabung di? Jadi sebenarnya dulu cuma 8, akhirnya ya mereka kan ada di pabrik itu ada produk ayam, ada produk ikan, termasuk ada bakery-nya kan. Jadi kurang lebih sekitar 3 kelompok sama 1 dry. Berarti ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok ya, yang satu yang dry. Kalau respon dari masyarakat sendiri terhadap produk UMKM yang Bapak geluti sekarang ini seperti apa? Yang jelas sih sampai detik ini saya stabil. Kalau responnya tergantung kita sebenarnya memasukkan produk tersebut di skala yang mana. Nah ini sebenarnya perlu juga untuk teman-teman di UMKM harus jeli melihat peluang. Kayak sekarang pandemi COVID harus melakukan seperti apa kan gitu kan. Kalau kita ditanya harus ngapain, enggak, yang penting mereka jangan nyerah, jangan pasrah. Tadi kan Mas, kenapa trik-triknya di pandemi? Ya sebenarnya kita yang penting jangan nyerah dan lihat peluang. Contoh sekarang mau nggak boleh makan di resto. Saya yakin hampir semua UMKM yang masukin ke resto pasti lockdown. Pasti dia nggak jalan. Pasti kan sudah. Nah ini kan mereka harus berpikir dikemas bagaimana diantarkan ke rumah. Itu yang akan hidup. Seperti itu. Berarti ngejualin ke rumah-rumah. Ya. Artinya membuka e-commerce juga atau gimana secara daring? Nah, kalau e-commerce kan sudah ada yang sudah tersedia kan seperti itu sih tinggal masukin aja udah jalan. Saya pribadi saya lebih senang di offline. Jadi nggak masalin di online? Paling pakai Facebook aja. Pakai Facebook, betul. Media sosial ya. Betul, media sosial. Daripada pakai curhat terus. Dan saya ada Pak, misalkan ada kelompok saya yang lagi nggak ada omset, mereka tak suruh turun jadi marketing tapi door to door. Salesnya turun benar-benar offline, dia nawarin dari rumah ke rumah. Kemarin sempat saya jalanin selama 3 bulan itu malah hasilnya bagus. Gitu ya. Mereka terima, si yang kemarin nggak kerja akhirnya jualan, begitu stok kosong dia produksi lah lagi. Kalau produk unggulannya Pak? Produk unggulan saya sih di otak-otak. Kotak-kotak ya? Tapi otak-otak saya ini bukan otak-otak yang 2000 ya Pak. Karena memang saya harus beku, harus yang lain-lain seperti itu kan. Itu saya sehari produksi mungkin di 1,5 ton. Pak, kalau cara meningkatkan atau strategi usaha mikro ini ke jenjang menengah atau ke atas seperti apa sih kalau menurut Bapak sendiri? Yang pertama mindset UMKM itu harus mau besar. Mindsetnya dulu dirubah. Ya dirubah. Mindsetnya dia harus mau besar kan gitu dulu. Karena memang pada saat saya orang usaha nanti ada ketemu kok peluang. Misalkan saya produksi hari ini 10 kilo. Nanti 1 bulan 2 bulan lagi itu pasti ada yang minta 20 kilo, 30 kilo. Kalau UMKM capek saya produksi 100 kilo. Nah itu dulu sebenarnya kan gitu kan. Sebenarnya banyak Pak peluang itu Pak, cuman kitanya siap atau tidak itu. Terus yang ketiga selalu UMKM bilang modalnya saya dari mana. Nah ketidaktahuan itulah sebenarnya yang harus kita tawarkan. Saya ngerintis ini cuma modal 3 juta Pak. Modal ya, tahun 2005. Berarti harus ada optimisme, jangan dulu mikirin modal. Yang penting kita sambil jalan pasti ada kok. Mau semangat sambil jalan, jangan menyerah. Kalau kata Domestik mah nanti jangan menyerah. Dulu saya cuma punya 2 kelompok dengan
cuman 8 orang, 15 orang. Sekarang saya udah punya 80 sampai 90 orang. Pak, kalau cara agar produk UMKM ini berdaya saing seperti apa? Seperti apa nih Pak? Agar punya daya saing di pemasaran maupun di yang jelas sih UMKM itu harus bisa melakukan efisien dan efektif. Itu. Bagaimana tuh Pak cara efisien efektif itu? Contoh pekerja yang orang lain cuma bisa memproduksi 10 kilo, dia harus bisa 20 kilo. Itu sebenarnya cara yang paling mudah dilaksanakan, daripada dia ngomong bersaing harus kemasan yang bagus. Karena kemasan yang bagus dia pasti akan keluar modalnya juga gede. Akan lebih besar. Tapi kalau produksinya cuma 10 kilo, kira-kira harganya bisa murah nggak Pak? Bisa. Tapi kalau produksinya 20 kilo dengan orang yang sama, pasti harganya bisa murah. Tapi tetap tanpa mengurangi rasa mungkin Iya, ya. tanpa mengurangi Rasa dan kualitas. Jadi sebenarnya kesana sih sebenarnya. Nah kadang-kadang di kita itu monoton oh ya sudah sih saya produksi segini cukup. Sebenarnya enggak, karena sebenarnya di bisnis itu enggak hanya UMKM, di bisnis secara umum harus melakukan produktivitas harus tinggi, efisiensinya harus bagus, efektivitas. Sebenarnya kuncinya di sana. Kuncinya di sana. Tah, kuncinya cek Bapak eta. Jadi gitu lah ya. Nih Pak, kan pemerintah sekarang ini menggelontorkan bantuan untuk UMKM. Nah, menurut Bapak sendiri ini dapat mendongkrak nggak sih kemajuan untuk UMKM di Indonesia atau di daerah itu sendiri? Seperti apa? Mungkin pandangan saya agak berbeda. Ya, gimana? Yang dilakukan pemerintah baik. Tapi kalau saya lihat ini hanya sebagai bahasanya ya, hanya sebagai penopang bahwa dia untuk hidup, tidak untuk di bisnisnya sebenarnya. Pemerintah di sini harus berperan dua. Satu, menjaga tetap UMKM hidup. Yang paling penting mengangkat bisnisnya itu seperti apa. Harus ada bantuan kalau menurut saya dalam bentuk membeli produk dia. Jadi bukan hanya sekedar uang, tapi membeli produk UMKM itu. Contoh nih ya, mohon maaf nih kalau salah kan gitu. Contoh di Sukabumi ada berapa modern market Pak? Jenengan masuk, ada enggak mereka meja ataupun los khusus UMKM? Enggak ada Pak. Sedangkan gedung segitu banyak, dikasih misalkan 4x4 khusus UMKM. Menarik kan sebenarnya kan, dan gitu. Sewa ya nggak usah dibesarkan. Nah ini dari pihak pemerintahnya harus nego, ini kan buat UMKM. Sewa tetap ada, tapi mungkin diskon 50%. Nah di situ produk akan dikenal. Karena sebenarnya jualan sendiri itu adalah mendekatkan produk sampai ke konsumen. Itu dari udah lama aku usul. Di sini ada matahari, ada ini kok ya kita itu dikasih lahan gitu kan, khusus buat UMKM. Itu pengadanya agak kurang berarti menulis begitu. Kalau dari sisi memberikan kehidupan sudah Pak, tapi kalau dari sisi bisnisnya harus tumbuh, itu yang menurut saya masih perlu intens untuk kita itu mau berdiskusi bahwa produk itu harus didekatkan dengan konsumen. Contoh deh kayak saya sekarang, Bapak kan baru tahu produk saya sekarang, padahal dari tahun 2005, karena memang aku nggak fokus di Sukabumi, saya lebih cenderung fokus di Cepu, Tapek, modern market. Saya tambahin lagi, sebenarnya modern market itu nggak susah. Kalau orang bilang katanya bayarnya lama, nggak juga sih. Makanya tadi itu peran pemerintah. Jadi kayak saya ini masuk ke modern market nggak langsung, tapi aku pakai pihak ketiga. Pihak ketiganya dari teman saya. Jadi profesional juga kan gitu kan. Bisa langsung mencoba masuk ke modern market itu atau seperti emang harus ada kenalan dulu Pak? Sebenarnya sih istilahnya mah orang dalam. Saya sendiri pernah masuk ke Jogja apa semua, cuman yang bikin repot itu kalau kita masuk harus tukar faktur, harus semuanya, memang itu rumit sebenarnya. Nah sebenarnya di sana itu sudah, contoh nih kita lagi ngantri teman, titip dong produk saya, nah gitu. Yang penting sertifikasi semuanya udah masuk, dititipin, saya pikir mereka mau langkah awal ya. Kalau langkah selanjutnya sih, yang penting dia mau ngurus pasti dah. Tapi harus pede dan optimis juga Pak. Jadi nggak susah kalau mau masuk ke modern market. Tinggal
sok datangin. Contoh nih, mohon maaf saya belum lagi kan, alamat Indomaret di Sukabumi ada berapa toko sih Pak? Kan gitu kan, ya kita dikasih depannya dikasih galeri, masing-masing UMKM-nya didata di situ. Tapi pembayarannya masuk ke alamat Indomaret. Ada kok sebenarnya mereka ada parsial itu ada kok, nggak harus selalu ke pusat, nggak harus. Tinggal bagaimana kita Ada kebijakannya. Komunikasi terus melihat peluang kebijakan. Apalagi UMKM ini kan didorong sama dinas-dinas Pak, yang minta bantuan dinas untuk bikin surat pasti mereka mau. Seperti itu. Jadi bukan dibutuhkan itu bukan hanya sekedar modal ya, tapi yang tadi itu produknya juga harus dibeli. Betul. Nih Pak, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Kendala dan solusinya nih untuk UMKM, khususnya UMKM yang baru muncul atau UMKM pemula yang baru memulai bisnisnya, ini seperti apa? Kalau saya malah senang Pak di situ. Jadi sebenarnya UMKM pada saat muncul dia bisnisnya akan tumbuh untuk 1 tahun pertama itu. Nah nanti yang sulit itu sebenarnya dia di tahun kedua dan tahun ketiga. Contoh gini deh, saya bikin nih baru, dengan pasti nggak perlu sertifikat halal. Dan untuk yang bikin pasti orang beli. Tapi pas begitu bisnis ini jalan, untuk kasih ke sana kemari Pak, mana halalnya? Itu yang malah lebih sulit. Sebenarnya sih cuma kemauan aja sih Pak. Kemauan aja ya. Ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Nah, itu aja. Seperti kata Bang Nabi kan, ada kesempatan, tidak ada cuannya. Kesempatan berarti ada maling. Ini kan ada kemampuan, kemauan dia bisa. Seperti itu. Ya tadi kan menurut ya intinya mah kita harus optimis. Kemudian jangan berpangku tangan terhadap bantuan dari pemerintah. Tangan di atas tuh lebih baik daripada tangan di bawah. Kayak kemarin Jada wajada. Kayak kemarin aku minta dibantuan begini, contoh saya kan ada kredit di bank juga. Bang nanya, Pak kok nggak minta nego kan gitu kan? Lu buat apa? Saya bilang gitu. Kalau memang kita mindsetnya saya bisa, insya Allah saya bisa. Aku nggak minta toleransi sama sekali. Emang kalau membangun usaha itu harus pinjam ke bank dulu? Enggak juga sebenarnya. Gitu kan. Nanti tahapannya itu ada. Itu dari awal kalau sampai minjem udah bunuh diri. Oh gitu. Ya, kalau menurut saya tahap awal pinjam itu sudah bunuh diri. Resikonya lebih. Karena memang pinjaman itu nanti setelah sampai punya cash flow, setelah sampai punya pembukuan. Jadi diusahakan jangan dulu pinjam, tapi dengan memaksimalkan potensi yang Potensi yang ada. Nginjem, ayo nginjem, keuntungannya nggak ada. Ya, betul. Terima kasih nih Pak Siap. sudah datang di Bacewo Politik. Semoga apa yang kita bincangkan, apa yang kita obrolkan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ulah wakabar kerumun, wayahna ieu mah supaya terputus pandemi corona COVID-19 ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan selalu sehat selalu, jauh dari si corona ini Pak. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.